Insya Allah malam hari ini adalah malam beberapa acara yang kita buat ya menyambut bulan suci Ramadan ya. Setelah itu Isra Mi'raj, Iya. kita makan bersama dengan jemaah. Kita Oke. lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan ini berkah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Haji. Bersama kemudian sholat isya berjamaah dan terakhir tausiah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi rangkaian yang kedua adalah makan malam bersama. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ketua dan sejajaran, mari kita membuka mulai makan malam bersama. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara makan bersama Masjid Paripurna Baitus Salam. Acara ini ditaja dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Paripurna Baitus Salam. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita makan bersama. Dilanjutkan nanti sholat isya berjamaah dan tausiah dari Al-Ustaz. Ikutilah acara pada malam hari ini bersama-sama. Selamat mengikuti. Pak Haji, ini adalah ketua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan tausiah Pak Haji ya. Ya, insya Allah malam hari ini adalah malam beberapa acara yang kita buat ya menyambut Bulan suci Ramadan ya. Setelah itu Isra Mi'raj, Iya. kita makan bersama dengan jemaah. Kita Oke. lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan ini berkah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, di masjid kita juga ada anak-anak yang bermain. Di sana ibu-ibu sedang makan juga. Ibu-ibu kita ngantri ya. Oke ya, silakan. Parkiran sepeda motor tersusun dengan rapi. Ini Mas Ade, Siap, bagian keamanan. Bagaimana, aman kan? aman. Siap. Oke, kita amankan. Security-nya yang di sana. Oh, wakil. Kok nggak ikut makan? Oke. Silahkan, mari Pak. Itu bendahara kita. Gimana Pak? Aman kondisi? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Iya Pak, yuk makan yuk. Dadangan. Sungguh harum si bunga rampai, banyak hingga di kumbang yang datang. Bapak Ustaz Edi Azhar telah sampai dan jemaah yang undang telah datang. Cakep. Mantap kan? Mantap. Dan satu lagi. Terbang jauh si burung bala Cakep. hingga sebentar di batangku ini. Cakep. Karena hari terus beranjak malam, baik kita mulai acara ini. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampung dalam hendak keringat sampai direngat harilah pagi. Karena jawab salam dari Pak RW Rumah dan Pak RW Santoso dan warganya
sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan kue talam enak selagi hangat, minumannya puas nasi. Karena jawab salam sangat semangat, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah liyusirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada sama-sama kita sanjung tinggal kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita bersama. Allah telah menciptakan dalam Islam tanpa tiang, bumi tanpa lingkungan, berdasarkan cerita supaya kita berada pada keduanya. Wajib kita bersyukuri nikmat yang kita dan alamin. Sebalik daripada itu salawat dan salam tetap kita niatkan ampun bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik panjang Islam suri contoh tauladan yang baik adalah mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantas alias wajar kita melewati rumah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepujuk doa pengintaian kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Qadha Bapak Ustaz Edi Azhar SPD MPD, alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Dan kami muliakan Bapak Ketua Masjid Tarikuna Baitul Salam beserta jajaran pengurus, Bapak-bapak Ketua RW yang hadir, Bapak-bapak Ketua RT yang hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, jamaah setia Masjid Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita pada malam hari ini yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Makan roti jangan berlari, kalau jatuh kita yang rugi. Mari bersihkan hati dan juga diri, menyambut Ramadan sebentar lagi. Harum baunya si daun pandan, harumnya sampai ke Mekah. Mari kita sambut bulan Ramadan, bulan yang suci penuh barokah. Cakep. Dan banyak kalimat. Acara yang pertama pembukaan, mari sama-sama kita buka acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak-anak LPI Siti Sawian Baitul Salam. Diteruskan nanti dengan tampilan sholawat. Dan acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Masjid Tarikuna Baitul Salam yang akan disampaikan langsung oleh Roma Bapak Haji ya. Akan disampaikan langsung oleh Roma Bapak Haji Asri Auzar Desa Resi, sekaligus menutup sementara seluruh kegiatan masjid wirid maksudnya. Kalau pintunya tidak ditutup tetap terbuka. Acara yang keempat yaitu tausiah dan doa oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Edi Azhar SPD MPD. Mari kita lalui acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak-anak kita dari LPI Siti Sawian Baitul Salam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hinggap di pohon batang stadi. Al-Quran dibaca penyejuk hati, moga diri ridho ilahi. Amin. Acara selanjutnya sholawat yang akan dibawakan oleh anak-anak LPI Siti Sawiyah Baitul Salam. Dipersilakan. Yang dikepala sekolahi oleh Pak Ustaz Sulaiman SPDI. Pak Ustaz ini adalah kasar dari Pak Ustaz Sulaiman SPDI. Jadi beliau yang semua. Terima kasih banyak. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dari Bapak Ketua kita sambutan sekaligus penutupan sementara kegiatan masjid selama bulan Ramadan, tetapi kegiatan di bulan Ramadan tetap kita jalankan. Silakan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir.
Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kita muliakan, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Bapak Ustaz Edi Alsar, SPD, MPD, mudah-mudahan tahun depan sudah doktor. Dan doakan juga 2024 calon anggota DPR di atau kota atau provinsi, Allahumma alam bisawab, belum bisa saya jawab. Yang kami hormati para pengurus Masjid Baitul Salam, Bapak Ketua RT di lingkungan Masjid Baitul Salam, ada Kelurahan Tampan dan ada juga Kelurahan Datasia. Dua-duanya kena. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim beserta jamaah ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagaimanapun dan dimanapun kita berada, tetaplah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah seorang imam menjadi imam di masjid, baru membacakan ayat Al-Fatihah dengan ayat yang lain, tumbang dan meninggal dunia. Itulah kehendak Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum maut mendatang menjemput kita. Syukurlah kita, tundukkan rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat kita Rasul dengan izin Allah berikan kepada kita semua. Karena kita mohon pertolongan kepada Allah, hanya syafaat kita Rasul dan kita harapkan di akhir. Amin. Bapak Al-Ustaz, Bapak RT dan Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita tadi ada membacakan 2 ayat, saya bacakan 1 ayat saja. Kehidupan ini kena 2 acara malam ini Ustaz. Tahun yang lalu sampai pula tahun ini memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin banyak kesalahan kami dalam mengelola Masjid Paripurna Baitul Salam ini. Baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklumlah kami ini manusia biasa bersama-sama dengan pengurus yang lain. Ada Bapak Ibu yang tersinggung dan tidak bisa dipenuhi pendapat dan syarat-syaratnya, kami atas nama pengurus Masjid Baitul Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga tadi ada protokol menyampaikan kepada saya ini Ustaz, penutupan wirid selama 1 bulan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan nanti diadakan lagi wirid kita di pengajian masjid ini dengan mengucapkan alhamdulillah seluruh kegiatan masjid untuk memasuki bulan suci Ramadan pada malam ini kami tutup dan dilaksanakan dengan wirid-wirid di bulan suci Ramadan. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, bulan suci Ramadan tahun ini kita hadir bersama. Mungkin tahun kemarin ada pula saudara kita yang hadir, tapi tahun ini tidak hadir lagi bersama kita. Mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terakhir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah malam ini diisi oleh Bapak Ustaz Edi Alsar. Tentu kita tunggu ritual dan mempelaknya. Terima kasih kepada Bapak Asri Alzar yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, tausiah agama akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Edi Alsar, SPD, MPD. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ketua Pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam yang saya hormati beserta seluruh pengurus, tak saya sebutkan satu persatu, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, para imam masjid, tokoh masyarakat, sedikit pandai, Bapak RW, Bapak RT, orang tua kami yang kami sayangi, Ketua Majelis Taklim, Ibu dan Bapak, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Hamba-hamba Allah yang soleh beserta anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua adalah tamu Allah yang mulia dan insyaallah dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal Ibu dan Bapak yang ingin saya sampaikan. Pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, mengapa muncul peristiwa Isra wal Mi'raj? Tahun itu dikenal dengan nama Amul Husni. Tahun Husni berduka cita. Amul Husni, tahun berduka cita. Mengapa Nabi berduka cita, Pak Ustaz? Paling tidak terjadi 3 peristiwa. Pertama, di bulan Rajab Ibu dan Bapak wafat paman kandung Nabi Abu Talib. Yang kedua, di bulan suci Ramadan hanya berjarak 2 bulan. Wafat pula istri tercinta Nabi Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Hati yang sedang bergumuruh sedih merasa kehilangan. Wafat paman kandung tercinta Abu Talib, hilang rasa aman. Wafat istri tercinta Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, hilang rasa nyaman. Biasanya orang kalau ada masalah yang berat, dia berusaha berjalan, Ibu dan Bapak. Nabi pun berjalan. Saya kebetulan Ibu dan Bapak tanggal 5 kemarin pergi ke tempat Nabi berjalan itu. Apa nama tempat berjalan Nabi itu? Taif. Dulu Ibu dan Bapak 3 tahun yang lalu saya ke sana, jaraknya 169 km. Tapi karena sekarang jalan tolnya sudah siap semua, jaraknya menjadi 97 km. Dulu saya ke sana 2,5 jam perjalanan. Kemarin tak sampai 2 jam. Mengapa Nabi ke Taif? Karena Nabi ini dahulu besarnya di Taif. Kapan itu? 4 tahun Nabi Muhammad hidup di Taif. Kapan? Kala dibesar dan diasuh oleh perempuan solihah namanya Halimatus Sa'diyah. Nama suami Halimah adalah Haris. Nama kampung kecilnya adalah Bani Sa'ad bin Bakar. Nama anak Halimah dan Haris adalah Masrum. Saya Pak Ketua langsung hafal nama Masrum itu karena ketika saya membaca buku itu langsung lengket di pikiran saya. Kenapa? Karena ada orang di Padang depan perumahan kami bikin usaha perabot, namanya Masrum dan Perabot. Ibu dan Bapak 4 tahun lamanya Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Dari usia bayi sampai usia 4 tahun sampai dibedah dada Nabi oleh malaikat Jibril. Jadi ketika hati budak gulana, biasanya orang nak balik kampung. Jadi walaupun tempat lahir Nabi adalah Makkah Al-Mukarramah, tapi Nabi sempat dibesarkan di kota Taif. Dan Taif itu negeri terbesar kedua setelah kota Makkah. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Maka pergilah Nabi ke Taif menghibur hati. Di Taif yang terjadi bukan hati terhibur, tetapi tubuh berlumurankan darah dan luka. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Saya kebetulan sampai kemarin ke tempat Nabi bersandar. Setelah Nabi luka lebam tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Nabi menyandar di sebuah batu. Batu tempat Nabi menyandar itu sampai sekarang masih ada. Ibu dan Bapak rahimahullah. Di tempat itulah dibangun sebuah masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Masjid Siku. Di saat Nabi bersedih itu, Ibu dan Bapak, Nabi berkata, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum pernah aku sesedih ini. Jadi Nabi pun sedih. Kalau kita sedih, Nabi pun bersedih. Belum pernah aku sesedih ini, kata Nabi. Maka Ibu dan Bapak rahimahullah, untuk mengobat hati Nabi yang sedih,
Maka sepulang Nabi dari Taif dijemput oleh malaikat Jibril. Di bawah perjalanannya tak bisa hanya diobati ke Taif, tapi menempuh sebuah perjalanan yang Allah Ta'ala saja menceritakan diawali dengan kalimat tasbih. Bunyi kalimatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diawali oleh perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu baru Isra-nya, perjalanan horizontal, perjalanan mendatar. Lalu dilanjutkan perjalanan vertikal, perjalanan naik dari Aqsa, naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, tembus ke langit yang ketiga dan keempat, lanjut ke langit yang kelima, keenam dan ketujuh, berlanjut ke Baitul Ma'mur, Al-Mustawa, Raf-Raf, Sidratul Muntaha, bahkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik Nabi ke langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa, disuruh balik kepada Allah 9 kali pergi dan pulang antara langit 6 dengan arasnya Allah, baru kembali turun ke bumi. Ibu dan bapak berjumpa di pagi hari dengan Abu Jahal, disuruh bercerita ke atas gunung namanya Jabal Rumesh. Jabal Rumesh itu Pak Haji, itulah sekarang istana Raja Arab Saudi di kota Mekah. Itu posisinya di sebelah kiri pintu 1 King Abdul Aziz, atau serentak dengan pintu 7, pintu tempat masuk dan keluarnya jenazah di Masjid Al-Haram kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah namanya Jabal Rumesh. Ibu dan bapak rahimakumullah, sebelum berangkat Nabi berkata, belum pernah aku sesedih ini. Tapi pulang Isra wal Mi'raj, Nabi berkata, belum pernah aku sebahagia ini. Dr. Syafii Antonio dalam bukunya menuliskan, ibu dan bapak rahimakumullah, ini maknanya adalah semakin besar sebuah kesulitan, maka semakin besar nikmat yang Allah janjikan. Nah, jadi ibu dan bapak jangan bersedih kalau kita ditipu orang, jangan bersedih kalau kita dizalimi orang, jangan bersedih bila tinggal dan tanggal pangkat dan jabatan, jangan bersedih karena hilang kekayaan, jangan bersedih karena ditinggalkan oleh manusia dan kawan. Mengapa? Semakin besar rasa sedih ditujukan kepada hati manusia, itu pertanda semakin besar nikmat yang Allah janjikan. Begitu tulisan Dr. Syafii Antonio menyikapi rasa sedih dalam hati Nabi yang diobati dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, ayah bunda sekalian yang saya cintai, saudara-saudara sebaya rahimakumullah, saya tidak menceritakan Taif kepada ibu dan bapak, saya tidak menceritakan bagaimana Khadijah kepada ibu dan bapak, tapi saya tertarik menceritakan siapa ibu Abu Thalib kepada ibu dan bapak. Inilah poin kedua yang ingin saya sampaikan. Ibu dan bapak, semua kita ini mungkin punya paman. Macam mana Nabi punya paman, macam itulah kita punya paman. Atau paling tidak kita ini paman. Apa bedanya paman kita dengan paman Nabi? Paman Nabi tak sholat, paman kita sholat. Paman Nabi berjamaah ke masjid, paman kita berjamaah ke masjid. Paman Nabi tidak. Paman kita ada yang haji, paman Nabi tidak. Paman kita mengucapkan syahadat, paman Nabi tidak. Tapi apa yang berbeda ibu dan bapak rahimahullah? Kalaulah ada istilah penghargaan untuk paman, untuk mama, untuk datuk, ibu dan bapak rahimahullah, yang istilahnya anak di bangku keponakan dibimbing, siapa yang paling berhak mendapatkan penghargaan? Namanya adalah Abu Thalib, paman Nabi, yang tadi tak sholat, yang tak puasa, yang tak zakat, yang tak haji. Mengapa macam itu? Wafat Abdullah, usia Nabi masih 2 bulan dalam kandungan. Wafat emak kandung Nabi, usia Nabi masih 6 tahun. Jadi Nabi yatim piatu usia 6 tahun. Hebatnya Pak Haji, dalam sejarah
belum pernah ditemukan kitab yang menjelaskan Aminah menghantarkan anak ke rumah emaknya, menghantarkan anak ke rumah mertuanya. Tak pernah. Kapan Aminah merelakan Muhammad diasuh oleh datuk dan neneknya? Setelah Abdullah wafat, setelah Aminah tiada. Jadi mohon maaf jangan tersinggung ibu dan bapak. Sekafir-kafirnya orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, sekafir-kafirnya orang kafir Quraisy, rupanya orang kafir Quraisy berpantang menitipkan anak kepada orang tua dan mertua selagi ayah si anak, emak si anak masih hidup. Jadi sudah wafat Abdullah, telah tiada Aminah, barulah Nabi Muhammad diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Bedalah dengan orang Pekanbaru. Betul. Masih hidup ayah si anak, masih hidup ibu si anak, tapi anak sudah diasuh oleh nenek dan kakek. Padahal ayah si emak, ayah dan emak si anak ini Muslim, mengaji ikut, tapi menitipkan anak kepada orang tua. Mohon maaf ibu dan bapak rahimahullah, siapa rumah yang paling mulia Pak Ustaz? Nama yang punya rumah itu emaknya Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Orang yang di dunia tak dikenal, tapi namanya masyhur di akhirat. Saking tak kenalnya orang, mati Uwais Al-Qarni itu bukan manusia yang datang, tapi malaikat yang datang menyelenggarakan jenazahnya. Saking hebatnya nama dia, Nabi tak pernah berjumpa dengan dia, sekalipun tak pernah berjumpa. Tapi Nabi menyebut kepada Abu Bakar, sahabat yang paling mulia di kalangan sahabat. Saking mulianya Abu Bakar, menempel kepala Nabi ke batang pahanya Abu Bakar ketika tidur di dalam Jabal Sur. Kemudian hampir menempel antara tubuh Nabi dengan tubuh Abu Bakar di dalam kuburan, hanya berselisih sedikit tanah saja. Jadi siapakah orang yang di samping Nabi? Itu Abu Bakar. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Jadi kalau ada orang menyebut Nabi didampingi oleh Abu Bakar, Umar, salah. Yang betulnya Abu Bakar lah yang didampingi oleh Nabi dan Umar. Abu Bakar lah orang yang dibangkitkan langsung bersama Nabi nanti di hari kiamat. Ketika Nabi dibangkitkan, Nabi bersama Abu Bakar dan Umar datang ke pemakaman bagi ibu dan bapak rahimahumullah. Lalu menyapa orang-orang beriman di pemakaman bagi, dibangkitkan mereka semuanya. Lalu 73.000 penghuni makam bagi dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Lalu Nabi bersama Abu Bakar dan Umar datang ke pemakaman Maklah, kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi menyapa orang beriman di sana, lalu dibangkitkan mereka semuanya, lalu dimasukkan 73.000 penghuni makam Maklah ke dalam surga tanpa hisab. Jadi urutan dibangkitkan nanti makam Nabi, bagi Maklah. Kuburan sebelah si Bunggu termasuk akab nomor berapa? Itu kita belum dapat bocoran di bapak Ibu dan bapak rahimahumullah, hadirin wal hadirat sedang jamaah majelis ilmu yang berbahagia. Saya bacakan kepada cerita tadi. Rupanya orang Arab itu berpantang menitipkan anak kepada orang tua selagi ayah si anak hidup, selagi emak anak hidup. Hari ini tak terjadi di Pekanbaru. Semakin PNS kadang anak semakin susah hidup ayah emak dalam rumahnya. Ayahnya hanya menjadi pengantar pengasuh cucu, sedangkan nenek menjadi pengasuh 3 sampai 4 cucu. Ibu-ibu ini kalau sudah mengasuh cucu pakai tua, saya pun kasihan menengoknya. Rambut yang lurus pun bergelombang jadinya, rambut yang cantik pun berseri banget. Itulah yang saya tengok sudah ada di Pekanbaru ini, ibu dan bapak rahimahullah. Ya, ibu dan bapak yang berbahagia, Uwais Al-Qarni itu sampai mati di rumah emaknya mengasuh emak yang sakit. Maka ketika ia mati, ibu dan bapak rahimahullah, yang datang mensolatkan, memandikannya Uwais Al-Qarni bukan manusia, tapi malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali lagi diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, kalaulah engkau bertemu orang bernama Uwais Al-Qarni, hai Abu Bakar dan Umar, engkau minta doalah kepada dia. Apa kurang hebatnya Abu Bakar? Apa kurang hebatnya Umar? Tapi Abu Bakar dan Umar disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa betul hebatnya Uwais Al-Qarni, Pak Ustaz? Sekali lagi ibu dan bapak, sampai mati Uwais Al-Qarni mengasuh emak yang sakit. Tapi di Pekanbaru ada kejadian sampai mati emak mengasuh anak dalam rumah anak. Itu di Pekanbaru terjadi, tapi kalau sudah level Baitul Salam tentu tidak. Namanya saja sudah Baitul Salam, baik rumah Baitul Salam, namanya saja Baitul Salam, baik rumah salam keselamatan. Jadi orang kalau sudah sampai di level Baitul Salam, insya Allah selamat adanya. Amin. Jadi ibu bapak yang berbahagia, Nabi pun diasuh oleh kandung beliau Abdul Muthalib. Tak lama rupanya, hanya 2 tahun. Di usia 8 tahun, Abdul Muthalib pun menghembuskan nafas terakhir. Hebat Pak. Belum dia menengok cucunya menjadi Rasul, rupanya amal dan sunnah Rasul sudah diamalkan oleh Abdul Muthalib. Usia Nabi baru 8 tahun, sedangkan menjadi Rasul usia 40 tahun. 32 tahun kemudian barulah cucunya menjadi Rasul. Tapi perintah 32 tahun kemudian sudah diamalkan oleh Abdul Muthalib 32 tahun sebelumnya. Apa perintah Rasul? Salah satunya, jangan kalian tidur 2 malam berturut-turut sebelum kalian tuliskan wasiat. Kaji ini rasanya kalau di Baitul Salam waktu saya ceramah zuhur dan buih mulut saya kata. Buih. Tulis wasiat. Setiap tersampaikan kepada jamaah kepada jamaah, awak kan harus mati, Ustaz. Memang itu kalau sudah mati bapak bisa menulis wasiat. Maka menulis wasiat itu sebelum mati. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa isi wasiatnya Abdul Muthalib? Aku titipkan cucuku Muhammad hanya kepada anakku Abu Thalib. Bapak Ibu boleh tengok sejarah, paling tidak 13 orang anak Abdul Muthalib. Mengapa Nabi hanya dititipkan kepada Abu Thalib? Mengapa bukan kepada Hamzah? Hamzah kan Muslim. Mengapa bukan kepada Abbas? Abbas kan Muslim. Mengapa mesti kepada Abu Thalib? Atau kenapa bukan kepada Abu Lahab? Bukankah Abu Lahab ini bukan bapak rahimahullah 3 kelebihannya? Bangsawan, hartawan, tampan. Jadi Abu Lahab itu orang paling kaya. Kalau ibu dan bapak nak menengok kayanya Abu Lahab, keluar dari pintu 1 Masjidil Haram bin Abdul Aziz, berjumpa Zam-Zam Tower. Orang Minang selalu menyebutnya jam gadang. Pokoknya di mana-mana selalu bersama jam gadang. Belok kanan seketik ada Hilton, lewatkan Hilton seketik Darul Tauhid, hotel paling mahal di kota Mekah. Jadi hotel paling mahal itu bukan Zam-Zam Tower, hotel paling mahal di kota Mekah itu Darul Tauhid. Belok sebelah kanan sedikit setelah Darul Tauhid, maka nampaklah hotel mewah bintang 5 namanya Hotel Anjum. Ibu dan bapak rahimakumullah, di samping Anjum ada jalan mendaki, itu nama jalannya jalan menuju ke daerah Jarwal Biban, atau sering orang menyebut namanya pom bensin. Sebelah kanan ada gunung yang sangat tinggi, nama gunung itu Jabal Abu Lahab. Jadi saking kayanya Abu Lahab, gunung pun dibeli. Saya kira orang kaya di daerah Baitul Salam Pemuda ini salah satunya Pak Haji Asli Auzani. Tapi beliau sawit yang dibeli. Gunung sudah dibeli, jadi belum? Belum. Jadi saking kayanya pula gunung pun dibeli. Jangankan kurma, gunung pun dibeli. Saking kaya. Kaya nggak ditanya lagi. Apalagi bangsawan, ayahnya pun juga bangsawan.
pesawat Abdul Muttalib, apalagi orang paling tampan, istrinya paling cantik, saking cantiknya istri Abu Lahab, orang lupa nama istrinya, orang hanya memanggil gelarnya. Siapa gelar istri Abu Lahab? Jamilah. Jadi Jamilah itu aslinya panggilan untuk istri Abu Lahab, artinya perempuan cantik. Kalau ada ibu yang terlanjur namanya Jamilah, tak usah diganti. Walaupun itu aslinya istrinya gelar istri Abu Lahab, tapi mengurus akte tak pula mudah juga. Mudah-mudahan Jamilah perangainya, Jamilah amalnya, Jamilah akhlaknya. Amin. Ya Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Abu Lahab ini orang paling tampan. Saya pun dibantah oleh jemaah. Apa kata beliau? Pak Ustaz, kata Pak Ustaz Abu Lahab itu orang ganteng. Kami tengok di buku cerita anak-anak Abu Lahab itu tak ganteng. Di mana ibu tahu? Kami tengok di buku yang bergambar itu Pak Ustaz Abu Lahab jelek. Kalau ada penulis buku menulis Abu Lahab jelek, itu tak asli. Itu karena dia dendam dengan Abu Lahab. Kalau aslinya Abu Lahab itu ganteng. Tapi yang dipilih ibu dan bapak tetap adalah Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Seorang ayah yang memiliki 4 istri, 12 orang anak. Hidupnya hanya menggembalakan kambing. Ini jangan bapak salah paham. Kadang-kadang bapak banyak juga yang menyimpulkan gadis cepat-cepat. Abu Lahab saja susah hidupnya komplit ini. Buat jadi bodoh. Kecil kami, ini salah menyimpulkan tadi. Saya hanya menginformasikan Abu Thalib hidupnya susah, istrinya 4, anaknya 12. Di mana dia layak mendapat penghargaan anak di pangku keponakan di bimbing Pak Ustaz? 1 dia, 4 bininya, 5, tambah 12 anaknya, 17. Masih mau dia menampung anak keponakan bernama Muhammad. Maka seisi rumah 18 menggelegar isi rumah. Apakah Abu Thalib yang mengajarkan Nabi bermain pedang? Betul. Apakah Abu Thalib yang mengajari Nabi Muhammad berkuda? Betul. Tahukah ibu dan bapak? Besok insya Allah anak Riau. Jadi kita dibangga juga anak Riau. Anak Riau tahun ini insya Allah nak bikin sesuatu yang sensasional dari kota Mekah menuju Madinah. Akan dilakukan berkuda 300 orang dari kota Mekah menuju Madinah. Itu yang memimpinnya ibu dan bapak rahimahumullah, Coach Aldo namanya. Itu anak Riau, salah satu pengurus dulu di Masjid Al-Falah Darul Muqaddim dari Sumatera. Yang membuat meniti jalan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, kalau kita menengok ibu dan bapak yang berbahagia, Abu Thalib inilah yang melatih Nabi berkuda. Payah berkuda itu Pak Ustaz. Coba dalam usia 50 tahun Nabi masih mampu membawa kuda sejauh 150 km tanpa henti. Ibu kalau bukan pinggang spesial, kalau bukan betul-betul ahli taksa. Siapa gurunya? Abu Thalib. Nabi lah yang kemudian tidak hanya pandai berternak kambing, tapi Nabi pada usia 12 tahun Nabi sudah menaklukkan 12 pasar internasional. Di antara 12 pasar internasional itu adalah pasar Ar-Rumiyah, yang kedua adalah pasar Persia. Ar-Rumiyah itu bukan Roma, Italia, Vatikan, tidak. Ar-Rumiyah yang dimaksudkan adalah Konstantinopel. Ibu dan bapak, itulah Istanbul, Turki sekarang. Jadi Nabi usia 12 tahun itu sudah menaklukkan Turki. Nanti bapak ibu tengok dalam peta, kalau bapak ibu dari Indonesia nak ke Turki itu pakai pesawat 12 jam. Kalau ke Tanah Suci hanya 8 jam. Jadi jarak Turki ke Mekah itu paling tidak ibu dan bapak 4 jam pakai pesawat. Kita ke Jakarta hanya 1 jam 20 menit. Bapak ibu bisa tak membayangkan jaraknya Mekah dengan Turki ditempuh Nabi dulu masih menggunakan onta pada usia 12 tahun. Jadi Nabi kita ini bukan sebatas orang biasa, tidak, sangat luar biasa. Selain menaklukkan pasar
Konstantinopel, ibu dan bapak, Nabi juga menaklukkan pasar Persia. Persia itu mana Ustaz? Persia itu dan bapak rahimahullah 4 negara. Mana dia? Negara yang tadi disebut oleh Pak Haji, Palestina. Mana dia? Yordania. Mana dia? Lebanon. Mana dia? Suria. Maaf, itu Syam. Persia mana dia? Irak dan Iran. Tengok nanti di peta, Persia itu dahulu negara adik kuasa semacam Amerika saat ini, ditaklukkan oleh Nabi di bidang bisnis itu pada usia 12 tahun. Maka ibu dan bapak rahimahullah, saya sekarang selalu menghimbau kaum muslimin, berdagang kalian. Kalau anak kalian itu berdagang, suruh dia berdagang. Jangan kalian hanya semuanya jadi pekerja orang. Jangan suruh anak kalian semuanya jadi karyawan. Berdagang. Jauh sebelum terbit perintah sholat, Nabi sudah berdagang. Tapi saya heran, orang Minang pun sekarang tak semuanya mau berdagang. Banyak orang Minang menyekolahkan anak, apa namanya dia, cukuplah modal susah Ustaz. Awal ingin anak-anak besok jadi iko, jadi itu. Jadi apapun dia, selagi dia diperintah orang, itu namanya karyawan. Berdagang. Siapa yang menyuruh Nabi berdagang? Abu Talib. Nabi pandai bersulat Ustaz. Tak satu pun orang mampu mengalahkan Nabi berbulan. Umar saja, kalau ibu dan bapak pergi ke Turki, sampai di Istanbul masuklah sebuah istana. Nama istananya Istana Topkapi, tulisannya Topkapi. Baru masuk sebelah depan, maka sebelah kiri nampak tongkat Nabi Musa alaihissalam. Sebelah kirinya lagi ada jubah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masuk ke kanan nanti nampak gigi Nabi, rambut Nabi, jenggot Nabi. Nampak lagi pedang-pedang Nabi. Nampaklah 3 pedang paling besar berbaris. Pedang siapa yang paling besar itu? 1 pedang Ali, 2 pedang Umar, 3 pedang Ja'far. Jadi ibu bapak, salah satu orang yang pedangnya paling besar di dunia ini Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab itu pernah kalah bergulat oleh seorang laki-laki yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Tetapi Nabi walaupun badannya tak terlalu besar, tak pernah ada orang yang bisa mengalahkan Nabi bergulat. Siapa gurunya Ustaz? Abu Talib. Tapi ada 2 ilmunya Abu Talib yang diajarkan oleh Abu Talib kepada Nabi. Hal ini dilupakan oleh banyak ayah mengajarkan kepada anak kandungnya. Jangankan mama kepada keponakan kandungnya. Apa ilmu yang diajarkan? Kalau ibu dan bapak mau, coba amalkan 2 ilmu ini. Insya Allah berhasil mendidik anak. 1, ajarkan anakmu, kata Abu Talib, hidup susah. Yang kedua, ajarkan anakmu hidup merantau. Yang mengajarkan kepada Nabi siapa? Abu. Mengapa anak ini mesti diajarkan hidup susah? Saya Pak Haji sering bertemu orang-orang kaya. Apa katanya? Cukuplah saya yang susah Pak Ustaz. Saya dahulu pernah susah, pernah menderita, tapi saya berjanji cukup saya yang susah, tapi anak saya tak boleh susah. Saya luruskan, kalau bapak tidak ingin anak bapak susah, maka cukuplah bapak yang susah. Maka 2 yang akan terjadi. 1, bapak ibu akan dipersusah sepanjang hayat. Yang kedua, kepala bapak pun akan dipijak oleh anak ibu dan bapak semua. Ingat betul ucapan saya ini, nanti di rumah bikin ada. Mengapa demikian Pak Ustaz? Bila anak diletakkan di lubang ketiak, maka dia akan berlindung kepada orang tua. Bila anak diletakkan di atas kaki, maka dia sukses kaki orang tua jadi pijakannya. Tapi kalau anak itu diletakkan dan dia biarkan untuk bisa mandiri, maka dia akan sukses tanpa harus membanggakan harta benda orang tuanya. Kalau anak diajarkan untuk hidup susah, maka dia tidak sibuk membagi yang ada, tapi membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau itu sudah ada di tangan anak yang diajarkan hidup susah, maka 1 menjadi 10. Siapa contoh yang bukan baru Ustaz? Ada. Siapa? Keluarganya Pak Awaludin Awal Terus. Dulu beliau meninggalkan hanya 1 rumah sakit, tapi hari ini 22 rumah sakit. Mengapa demikian? Pak Awaludin itu orang kaya, tapi tak mengajarkan
anaknya bersenang-senang. Kalau banyak orang kaya ini mengajarkan anaknya, mohon maaf saya, kadang ayahnya tolak penampilan anaknya kepala dinas di muka bapak rahimahullah. Handphone ayahnya handphone murah, tapi handphone anaknya plus lebih. Banyak sekarang anak tak mau tahu kondisi orang tua. Makanya apa penyebab itu Pak Ustaz? Karena kita selalu mengajarkan anak hidup senang. Nak menyapu anak, jangan nak, yang penting kau belajar baik nak. Asal kau jadi orang nak, biarlah mak yang susah nak. Makanya kalau pun sukses, anak orang tua tetap susah. Mau mati, mak itu menggendong anaknya peduli deh. Betul. Awak saja menengok emaknya ibadah. Maka saya dulu haji dengan istri saya. Sebelum menikah saya buat 2 kesepakatan. Kita ini sebelum menikah tempoh itu kita banyak 2. Dia waktu masih manggil abang ya. Apa itu Pak? 1. Kalau aku nanti kaya, kau pun ikut kaya. Kalau aku senang, engkau pun ikut senang. Tapi kalau aku susah, itu terpaksa aku susah. Tapi kalau bolehlah aku memilih, ingin rasanya aku menyenangkan engkau dulu baru aku senang. Kalau masalah makan, biarlah engkau terdahulu makan walaupun aku belum makan. Begitulah aku ingin membuktikan kepadamu. Tapi satu yang aku minta kepadamu, apa itu? Jangan pernah kau bertanya berapa aku memberi kepada emak dan ayah. Jangan kau tanya-tanya. Kalau engkau tanya itu, bilang begitu. Kalau kau tanya itu, maka saat engkau bertanya berapa aku memberi kepada emakku, kepada ayahku, hari itulah aku tanya engkau ini biniku atau tidak. Jadi kepada bini ini berprinsip, ini nak ngasih uang belanja emaknya pamit dia ke anak orang. Ibu-ibu ini kan anak orang, ya kan? Oh ibu-ibu, betul ibu-ibu anak orang. Mau ngasih makan emak yang mengandung dia, mau mengasih makan ayah yang dahulu sampai berkelahi dengan orang demi membesarkan dia, pamit dia kepada anak orang bernama bini. Kalau dapat oleh ibu-ibu anak macam itu lagi-lagi, suruh nyangkut di tepi sungai Siak, tepi Sipak kalau itu juga. Kalau untuk emak kandung yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, kalau kata emak saya Pak, dia kata emak saya, uang hajikan amat 7 kali tidak lansai. Itu kata emak. Makanya suatu kali saya diundang oleh Pak Bupati di salah satu kabupaten. Apa kata beliau? Pak Ustaz, ini acara besar, apalagi mengundang bupati. Saya bilang, Pak, kebetulan malam ini emak saya menyuruh saya pulang. Tapi emak kan bisa ditunda, Ustaz. Saya siap menunda acara dengan siapapun, tapi tak bisa menunda acara dengan emak saya. Ini ada pula bini ini, kalau ke rumah emak dia laju dia, ke rumah emak kita tak mau dia. Itu tak perempuan baik. Betul banyak. Kalau kita bawa ke rumah emak kita, berpikir dia agak termenung muka dia, nampak di muka dia. Sementara kalau ke rumah emak dia laju dia, ke rumah adik dia laju dia. Udah dapat bini macam itu dia memang merugi ya Pak. Bukan kalau istilah main di kosong. Jadi boleh bapak rahimahullah. Yang kedua yang saya sampaikan ini, saya minta maaf betul. Saya beberapa kali dibantah orang dalam ceramah ini. Yang kedua, ibu dan bapak rahimahullah, saya sampaikan kepada calon istri waktu itu. Andaikan Allah berikan kita anak, wahai Adinda, aku meminta engkau bersepakat sebelum menikah. Apa kesepakatan? Kalau kita nanti diberikan anak, jangan kau coba-coba menjadikan emakku
menjadi pengasuh dalam rumahmu. Jangan kau pernah coba-coba menjadikan ayahku pengasuh dalam rumahmu, karena aku berjanji takkan pernah menjadikan ayah dan ibumu pengasuh dalam rumahmu. Kami menikah pas 21 tahun baru emak dan ayah wafat. Emak wafat 2021, ayah wafat 2022. Setahun 2 bulan lamanya berjarak antara emak dan ayah. 21 tahun kami menikah. Pernahkah sekali Ustaz Yadi Azhar menitipkan anak ke rumah emak dan orang tua di Masjid Baitul Salam? Saya menyampaikan ini. Rasanya seingat saya, sesehat akal saya, tak pernah sekali saya menitipkan anak kepada orang tua. Berangkat kami haji suami istri, mau saya menitipkan anak kepada adik ipar, kepada adik kandung dibandingkan kepada orang tua. Kenapa demikian Ustaz? Jangan sampai tercatat engkau memperkerjakan orang tua pengasuh dalam rumahmu, tukang cuci cebok tai anakmu dalam rumahmu, tukang suapkan anakmu, tukang mandikan anakmu. Kenapa? Jangankan hanya engkau, surga saja di bawah telapak kaki emak engkau. Masa surga engkau perlakukan macam ini? Macam mana nak kaya? Tadi saya ceramah di Persatuan Alumni SMP Negeri 5 Angkatan 82. Saya sampaikan ibu dan bapak, bapak ibu nak kaya buat 4. Bapak ibu nak ingin harta bertahan jauhi 3. Apa yang keempat Ustaz? Kalau kita nak kaya, sekolahkan anak. Di kampung kami itu Pak Haji ada orang anaknya 13. Kerjaannya hanya bertanam padi dan berkerbau, berternak kerbau. Apa yang beda Ustaz? Yang bedanya orang lain ketika banjir tak bisa panen, emaknya di atas sampan pun bisa dia memanen tadi. Saya waktu itu masih mandi-mandi setengah keranjang waktu itu. Mohon maaf ini masih kecil-kecil, mandi kami di tempat banjir itu. Menjadi pelajaran betul oleh saya waktu itu. Kami masih berumur 8 hingga 10 tahun, sedang lasak-lasak. Saya tengok juga emaknya. Di atas sampan itu bisa dia memanen tadi. Tak santai saja dia. Ya Allah, begitulah menjaga harta orang yang menyekolahkan anak. Kerbaunya Pak, unik lagi. Kerbau orang tua, jantan tua, betina, tak ada anaknya. Kerbau emak ni, hanya ada bininya, tak ada lakinya, beranak saja. Memang begitulah Allah memudahkan rezeki. 2, bawa harta ke tanah suci. Yang berdoa Nabi, 3 doa Nabi buat orang yang membawa hartanya ke tanah suci. 1, ya Allah terima hajinya atau terima umrohnya. 2, ya Allah hapus dosanya. Ya Allah yang ketiga, ganti seluruh uang belanja yang dipakai. Allah mengganti itu sama, lebih sedikit, lebih banyak. Tidak ada konsep ganti rugi Pak dalam pandangan Allah. Yang ganti rugi itu mohon maaf dengan pemerintahan. Kalau dengan Allah tidak pernah ada ganti rugi. Yang ada itu ganti rugi. Maka bawa harta ke tanah suci. Mulai hari ini biasakan berdoa, ya Allah hantarkan hambamu ke tanah sucimu paling tidak sekali setahun jadinya. Mudah-mudahan jamaah Baitul Salam dibolak-balik insyaallah. Yang ketiga, zakatkan, sedekahkan harta. 3 masalah obat yang 3. 1, asfiru amwalakum bizakat wa daru mardakum bisadaqah wa a'iddu lil balad at-tu'am. Jadikan benteng hartamu adalah zakat, jadikan obat seluruh penyakitmu adalah sedekah, jadikan segala malapetakamu engkau hadapi hanya dengan cara berdoa. Makanya Pak, saya ceramah depan Pak Wali Kota yang lama, saya sampaikan, Pak Wali, yang namanya zakat artinya 5. Kalau tak terjadi 5 berarti belum berzakat. 1, zakat maknanya bertambah. 2, zakat maknanya bertumbuh. 3, zakat maknanya berkembang. 4, zakat maknanya bersih. 5, zakat maknanya berkah. Jadi kalau ada orang mengaku zakat tapi hartanya tetap bertambah, hartanya tak bertumbuh, tak mau bertumbuh
bersih harta bendanya, tak bersih jiwanya, tak pula kemudian terjadi berkah dalam hartanya, pasti belum selesai zakat dan sedekah. Tak selesai zakat dan sedekah. Mengapa tak selesai Ustaz? Gaji pokok dibersihkan dengan zakat, tukin sana, tukin situ tidak. Ya, kalau tukin sana tentu uang tukin. Kalau tukin sini itu mulailah sawit, uang pokok, ya kan? Kalau zakat ini sifat harta itu mesti dikeluarkan secara sukarela. Harta bila tak dikeluarkan secara sukarela, maka dia akan keluar secara paksarela. Ibu dan bapak, yang keempat, belanjai umat tiap bulan. Asal bini terima duit, umat terima duit. Asal bini terima duit, ayah terima duit. Sekali lagi, ibu dan bapak, bukan masalah berapa, tapi seserius apa. Nah, itulah orang marah kepada saya. Tiba-tiba pejabat angkat tangan. Ustaz, orang tua bapak kan paham jawab Ustaz. Saya perlu saja. Orang tua bapak itu paham sama bapak, cuman bapak yang tak paham sama orang tua bapak. Kalau orang tua bapak, jangankan orang tua bapak, orang tua itu bukan orang tua. Kalau menengok anak sakit, tidak orang tua dulu, tidak orang tua kini, Pak. Hati kita berkata, kalaulah bisa sakit, kau dipindahkan. Biarlah amat sakit, asalkan bukan zina. Saya 2012 ibu dan bapak tak berangkat jamaah umroh saya. Saya kasih mak saya duit. Setelah saya jual mobil, saya jual rumah, saya kasih mak saya duit. Apa kata mak saya? Ambil balik duit ini dan kasih ke anak. Saya bilang, Mas, kalau mak tak ambil duit ini, maka masalah ini tak selesai. Kalau saya memberi emak di dalam masa lapang itu biasa, tapi saya memberi emak di kala hidupku susah, itu yang luar biasa. Kalau aku susah, aku memberi kepada emak, emak terima, emak makan, maka masalah insya Allah selesai. 2012 saya terpuruk, semuanya terjual. Tak pernah menyangka, paling lama 10 tahun kemudian hari ini kita punya 4 usaha. Jadi artinya ibu dan bapak rahimahullah, sesuatu yang dimulai dengan menafkahi orang tua, apa qaulul ulama, pendapat para ulama. Pendapat para ulama ibu dan bapak, orang yang menafkahi emak dan ayahnya, bila dia bercakap kepada batu, kepada gunung, kepada kayu, hai batu, hai gunung, hai kayu, berubahlah kalian ketiganya menjadi emas, maka batu, gunung dan kayu pun berubah menjadi emas. Coba tengoklah alam tergambar menjadi ini. Pernahkah orang yang cuek kepada emak hidupnya berhasil? Duit banyak yang menghancurkan lebih banyak. Duit banyak, tapi yang menghancurkan lebih banyak. Ada saja jalan hancur. Makanya banyak orang kalau kita ketemu, apa namanya? Kadang-kadang panjang dulu nih kalau rezeki itu Ustaz. Dapat banyak orang dua. Itu apa kami tidak? Kadang-kadang Ustaz kalau sadang masuknya sadang lebih di tukang luar. Itu mungkin dia tidak. Mengapa itu bisa? Kadang bisa 20 juta dia terima setiap hari, tapi setiap masuk kawan panjang. Awak sesekali sebenarnya dia mencukuru uang kopi itu, tapi menengoknya panjang itu, awak terima bayar jadi. Macam mana orang akan membagi? Walaupun mobilnya lebih mewah dibandingkan mobil kita, rumahnya lebih megah daripada rumah kita, tapi setiap bersobok banyak. Tentu awak membagi kopinya. Kena hilang keberkahan dalam memiliki harta benda. Pantangan harta ini 3. Jangan dibuat-buat yang 3. 1. Kalau jadi pengusaha jangan burukkan usaha orang. Kalau jadi pejabat jangan burukkan pejabat lain. Saya berusaha ibu dan bapak, pernah terdengar oleh ibu dan bapak saya memburukkan travel orang.
Terangkan saja lampu kita, jangan padamkan lampu orang. Orang itu juga berusaha dia juga kadang tahajud, dia juga kadang duha. Bapak ibu buru-burukan usahanya, beradu doa kita. Siapa yang laku doanya? Orang yang paling sering jauh mulutnya daripada menghina dan memburukkan orang lain. Yang buruk-burukan. Itu tuh nampak saya dengan kayu sebenarnya pusat pandai-pandai berminyak baju. Biarlah. Baju manik haji Ustaz, tanah dijualnya Ustaz, biarlah. Selagi bukan tanah apa dijualnya biarlah. Kalau tanah apa dijualnya Ustaz. Ibu dan bapak rahimahumullah. Makanya ini mesti kita perhatikan. Jadi pejabat para caleg-caleg saya ingatkan. Ustaz nanti macam mana? Dengarkanlah nanti kalau saya maju ibu dan bapak, pernah tak saya mengucapkan memburukkan orang? Kalau dengar panggil saya. Kata Ustaz jangan buruk-burukkan usaha orang, jangan buruk-burukkan pejabat lain, pemimpin lain. Jangan buruk-burukkan. Tapi bolehkah kita membongkar sesuatu yang sifatnya memang hancur negara ini? Boleh. Boleh bercerita dalam dua hal. Satu, membongkar keburukan karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, boleh membongkar keburukan kalau itu menyangkut hukum. Bapak yang nampak dia membunuh, itu tak boleh bapak rahasiakan. Mesti dibuka. Yang kedua, jangan tahan-tahan duit orang. Takkan kaya bapak itu. Duit itu bisa banyak, termasuk duit bini bapak. Ini banyak orang bila bininya sudah PNS, uang belanja suami tak masuk. Betul ibu? Ada bina? Ada. Kenapa tak pergi masjid? Banyak orang kadang-kadang tidak mau memberikan uang belanja kepada istrinya karena istrinya tidak dapat duit. Duit istri itu bukan duit suami, tapi duit suami istri. Biasanya ibu paham betul kajian sebenarnya. Jadi hak istri berikan, hak anak berikan, hak orang tua berikan. Mohon maaf, hak sopir berikan, hak tukang berikan. Saya punya bapak, mohon maaf, lagi membangun masjid. Dari tanggal 26 Oktober saya mulai membangun masjid. Sampai hari ini sudah siap lebih kurang 80%. Ibu dan bapak dalam 4 bulan setengah ini, ibu dan bapak rahimahullah, insyaallah Ramadan besok boleh kita pakai. Ibu dan bapak yang berbahagia. Tanya tukang, pernahkah Ustaz yang di Azhar terlambat membayar gaji agak sebulan? Nah, pernah. Saya mengambil bahan bangunan ke toko lintau. Anak toko lintau itu murid kandung saya, murid langsung saya di Asopan. Kakak Kak Ika itu kawan dekat saya, adiknya itu kawan dekat saya. Pernah saya minta diskon? Tak pernah. Tak pernah. Maka jangan tahan-tahan hak orang. Hak tukang bayar, hak upah siapapun bayar. Siapapun yang berkait-kait dengan kita bayar. Gaji sopir bayar, gaji pembantu rumah tangga bayar. Mohon maaf ibu, ibu ngasih dia cuma 2 juta. Bagi ibu 2 juta itu mungkin tak seberapa, tapi di tangan dia 2 juta itu di situ SPP anak, di situ makan dia, di situ segala-galanya. Ibu tahan pula, berkata hati sampai hati. Mulutnya tak berucap, hatinya berkata. Orang terzolimi ini Pak, kata tutur hati itu sampai kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, jangan makan-makan hak orang. Mohon maaf, jam PNS saya ingatkan. Jam PNS saya ingatkan. Kalau masuk jam 7.30, pulangnya jam 4.30, maka boleh diterima gaji. Kalau masuknya jam 10, pulangnya jam 2, itu 50% hak Tuhan untuk masyarakat. Bapak Ibu tanya sama orang-orang Basnas, berapa mohon maaf gaji Basnas? Saya resign dari Basnas tanggal 25 Desember, tanggal 25 Februari kemarin. Kenapa saya tak bisa berlama-lama di Basnas? Di Basnas itu tak mesti ngantor tiap hari, tapi kami membuat kesepakatan. Paling tidak, komisioner itu mesti ada di kantor paling tidak 3 jam.
dalam 10 hari. Saya sudah mencoba membuat gaji, asal sudah tidak sampai 3 jam saya tidak mau menerima uang makan, tapi hati saya tak nyaman. Maka saya menghadap sama ketua Basnas, Bang, izinkan saya mundur, biar lebih enak mundurnya saya lanjutkan kuliah saya, supaya ada alasan kedua. Yang ketiga, itulah alasannya saya masuk untuk ikut 2024, agar ada alasan mundur. Jangan kita ini memakan sesuatu yang bukan hak kita. Takkan kaya itu Bapak. Tengok, duit panas tuh itu rezeki hantu dimakan syaitan. Panas. Jadi boleh Bapak rahimahullah, ini ceramah Isra Mi'raj menyambung Ramadan sampai bulan masalah rezeki. Rupanya ceramah ada 1 jam bulan. Belum sampai ceramah Ramadan ini. Ceramah Ramadannya kita tumpangkan nanti tanggal 22 malam. Di sampai situ gaji kita, karena sudah 1 jam ceramah ini langsung. Itu yang dapat saya sampaikan Ibu dan Bapak Rasulullah. Maafkan saya kalau lancang menyampaikan. Keadaannya hati menggurui. Itu dari hati yang paling dalam saya hanya dalam rangka tawasul bil haqq, tawasul bis sabr. Terima kasih. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubanana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa takhassumana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Rabbana ya karim billahi taufiq wal hidayah wa ridha min al-inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas video dan makalannya, mudah-mudahan video yang telah diberikan bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu jemaah, langsung kita salam-salaman, ibu-ibu sama ibu, bapak-bapak sama bapak, yang akan masuk di bulan suci. Medan kita berdiri ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil awdani wa shifaiha wa
ngantuk Pak RT. Oke, demikianlah acara pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka.